Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira, Persib Jelang lawan Rans Nusantara, siap pesta goal kah? Ini, kata Beltrame usai jadi MVP. Jawaban sangat cerdas Mendoza, usai tampil memukau bareng Persib, bisa bikin kaget. Beckham putra sengaja disimpan untuk laga besar? Ini penjelasannya. Terlalu murah dan sepele. Untuk manajemen Persib, apakah itu? Ini penjelasannya. Ryan Kurnia dan Febri Haryadi tiba-tiba jadi sorotan, kok bisa? Ini faktanya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira, Persib Jelang lawan Rans Nusantara, siap pesta goal kah? Ini, kata Beltrame usai jadi MVP. Gelandang Persib Bandung, Stefano Beltrame terpilih menjadi Man of the Match pada laga melawan PSIS Semarang yang berakhir dengan kemenangan Persib skor 3-0. Gelandang asal Italia itu menjadi aktor di balik 3 gol yang disarangkan Persib Bandung ke gawang PSIS Semarang hingga laga berakhir dengan skor 3-0. Stefano Beltrame tentu sangat senang karena mendapatkan gelar pemain terbaik versi PT Liga Indonesia Baru, LIB. Bahkan, ia mengaku senang dan semakin memotivasi untuk bermain lebih baik lagi bersama Persib di sisa 8 laga Liga 1 musim ini. Saya merasa sangat senang. Saya sangat senang untuk kerjasama tim dan performa pribadi saya, kata Stefano Beltrame. Saya rasa setelah 6 pertandingan bermain di sini, saya merasa senang meski belum 100%. Tapi saya selalu bekerja keras dan segera kembali ke performa yang terbaik, tuntas pemain jebolan Juventus ini. Jawaban sangat cerdas Mendoza, usai tampil memukau bareng Persib, bisa bikin kaget. Perasaan senang meliputi penjaga gawang Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza usai tampil brilian di laga kontra PSIS Semarang. Pria asal Filipina itu mengungkapkan bahwa catatan clean sheet ini terasa spesial karena timnya sukses meraih kemenangan. Tidak seperti clean sheet sebelumnya saat berhadapan dengan Bali United karena timnya harus menelan hasil seri. Ini bukan clean sheet pertama karena saya sudah pernah sebelumnya mendapat clean sheet saat melawan Bali United. Tapi untuk yang kedua ini terjadi di kemenangan pertama saya, ujar Kevin dalam sesi jumpa pers. Kevin melanjutkan bahwa catatan ini tak lepas dari kinerja rekan setimnya yang tampil sangat baik. Sehingga hal itu berdampak terhadap penampilannya yang mampu menjegal setiap peluang dari tim Mahesa Jenar. Dengan pencapaian ini ia berharap timnya terus berada di level yang baik, sehingga dengan begitu target timnya untuk tetap berada di zona Championship Series tetap terjaga demi mendekatkan diri dengan trofi Liga 1 2023-2024. Saya sangat senang dengan tim ini dan performa saya juga bagus. Memang tidak banyak yang dilakukan karena seluruh tim bekerja bersama dan saya sangat senang dengan ini, tutup Kevin. Beckham putra sengaja disimpan untuk laga besar? Ini penjelasannya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya buka suara terkait keputusannya untuk memarkirkan Beckham putra di laga kontra PSIS Semarang. Menurutnya, keputusan menyimpan Beckham dalam pertandingan kontra PSIS adalah murni atas dasar kebugaran, karena Beckham tak bisa dimainkan secara terus-menerus. Bojan menjelaskan timnya akan melakoni 5 pertandingan dalam waktu berdekatan pada akhir bulan Februari hingga Maret. Maka dari itu, ia memilih untuk melakukan rotasi agar level kebugaran pemainnya tetap terjaga di setiap pertandingan. Karena kami akan banyak memainkan pertandingan, kami akan memainkan 5 pertandingan dalam 20 hari. Saya perlu melakukan rotasi dan tidak bisa terus memaksa pemain selama 90 menit berada di lapangan, kata Bojan. Terlalu murah dan sepele. Untuk manajemen Persib, apakah itu?
Ini penjelasannya. Persib Bandung nampaknya harus siap-siap mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI, karena kehadiran sejumlah oknum supporter PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat pada Selasa malam, 27 Februari 2024. Berkaca dari kasus-kasus kehadiran supporter tim tamu, panpel tuan rumah biasanya akan dikenai hukuman berupa sanksi denda 25 juta karena gagal mengantisipasi kehadiran supporter tim tamu. Panpel Persib sempat mencegah supporter PSIS untuk masuk ke dalam areal tribun Stadion Sijalak Harupat, namun tetap memaksakan diri dengan mendobrak pintu hingga sempat terjadi kericuhan. Panpel pertandingan akhirnya mengizinkan para supporter PSIS untuk masuk dan menempati tribun penonton di bagian utara dengan pengawalan dari petugas kepolisian. Jadi begitu pemeriksaan tiket, kita mendapatkan ada sekitar 7 bus dari supporter PSIS. Pada saat kita tahan untuk tidak masuk stadion, mereka memaksa untuk mendobrak pintu. Sehingga oleh panpel dipersilahkan masuk tapi dijaga, kata Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo. Para supporter PSIS yang sudah kadung datang ke Stadion Sijalak Harupat, kata Kusworo, juga sempat menuntut pengembalian uang tiket yang telah mereka beli, juga uang makan dan uang transport. Setelah berkoordinasi, aparat dan panitia pertandingan akhirnya mengizinkan para pendukung masuk stadion dengan pengawalan ketat. Akhirnya panpel mempersilakan masuk, ungkapnya. Untuk menghindari terjadinya bentrok susulan, polisi kemudian mengarahkan supporter PSIS Semarang untuk meninggalkan stadion sebelum pertandingan selesai. Ryan Kurnia dan Febri Haryadi tiba-tiba. Jadi sorotan, elho kok bisa? Ini faktanya. Bojan juga mengacungi jempol terhadap penampilan Ryan Kurnia di laga tersebut. Hanya saja di laga kontra Barito Putra sebelumnya memang winger asal Bogor itu bermain kurang maksimal, tak seperti di laga kontra PSIS. Ryan bermain sangat bagus hari ini. Ketika bermain di kandang, dia selalu bermain dengan bagus. Memang di laga terakhir dia tidak bermain dengan baik, tapi saya tetap memberi dia kesempatan, ujar Bojan. Sebenarnya, Bojan sempat memberikan kesempatan kepada Febri di sesi latihan. Namun ia menyayangkan performanya jauh dari harapan. Ia juga memuji penampilan Arsan, meskipun hanya bermain sebentar. Saya sempat memberi kesempatan Febri tapi tidak bermain sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi kali ini saya memberikan kesempatan bagi pemain lain. Arsan juga ketika diturunkan selalu bermain dengan bagus, tutupnya. Tak lupa, ia juga memuji kinerja Victor Igbonevo yang mampu bermain sangat disiplin untuk menggantikan Kakang. Baginya semua pemain yang turun dari bench pemain juga bisa tampil sangat baik. Papa, Igbonevo, juga bermain bagus di babak kedua. Pada akhirnya saya senang karena semuanya bermain dengan sangat bagus, tutupnya. Pak Erik optimistis Timnas Indonesia jaminan menang atas Vietnam jika ada Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Begini ulasannya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir optimistis Timnas Indonesia bisa mengatasi perlawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Erick Thohir menyebut dua pemain yang saat ini sedang dalam tahap proses naturalisasi, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, bisa membuat kekuatan Timnas Indonesia lebih kuat. Diketahui, Tom Haye baru saja masuk dalam daftar Team of the Week Eredivisie pekan lalu berkat 1 gol dan 1 assist. Sementara Ragnar Oratmangoen mencatatkan assist saat Fortuna Sittard meraih kemenangan di Eredivisie. Oleh sebabnya, Ketum PSSI yakin Timnas Indonesia di dua laga lawan Vietnam mampu menang apabila Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen masuk skuad. Kalau kita Timnas bisa diperkuat mereka Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Tentu bagus karena laga melawan Vietnam back-to-back wajib menang, kata Erick ke awak media pada Rabu 28 Februari 2024. Philippe terusir rombak total Vietnam jelang lawan Timnas Indonesia, tak ingin pemain jadi atlet bela diri. Begini faktanya.
Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, memberikan kritik tajam kepada sepak bola di negeri Naga Biru. Troussier sendiri baru saja memimpin Vietnam di Piala Asia 2023 lalu. Di ajang tersebut mereka gagal meraih poin dengan mengemas 3 kekalahan di fase grup. Menurut Philippe Troussier, sepak bola Vietnam terlalu fokus pada fisik dan berlari. Bahkan dia menilai bahwa tersebut dengan perkembangan sepak bola modern. Pola pikir ini yang seharusnya segera bisa diubah karena hal tersebut kurang baik. Di Vietnam, kebanyakan orang selalu berpikir bahwa sepak bola harus memenuhi kriteria kecepatan, fisik, dan kekuatan. Namun itu lebih seperti rugby atau judo, kata Philippe Troussier. Emosi pemain harus bisa diredam dan mereka harus fokus sesuai dengan skema yang sudah dirancang oleh pelatih. Memang benar dalam sepak bola terjadi perselisihan dan konfrontasi di lapangan. Namun hal terbaik yang harus dilakukan dalam sebuah pertandingan adalah membatasi dan menghindari konfrontasi. Saya harus mengubah segalanya di timnas Vietnam. Saya ingin para pemain menahan bola dan membuat lawan mengejarnya. Kami telah mengubah perspektif pemain kami, mengubah para pemain dari atlet angkat besi menjadi lebih fleksibel dan berkompetisi dengan lebih cerdas, ujarnya.